Jadi gimana ceritanya Pak sekarang ekspres itu? Dibacain surat Yasin, Pak. Maksudnya? Mau hidup-hidup, mau mati-mati, Pak. Oh gitu ya. Jadi ekspres itu dibacain surat Yasin. Iya, sekarat, Pak. Oh, mau hidup-hidup mati-mati ya. Iya, soalnya dari 30 menjadi 1 pul pun udah megap-megap. Dari 30 pul tinggal Menjadi 1 1. pul itu pun udah megap-megap. Iya. Yang jalan hanya bandara. Bandara pun udah ditutup. Oh, bandara tutup ya? Ya, jadi kita walaupun saya stiker nggak bisa ke bandara lagi. Oh, nggak bisa ya? Mungkin nggak dibayar, bandaranya bagaimana nggak tahu. Oh. Udah sebulan tiba-tiba kok nggak boleh ke bandara lagi ya, nggak apa-apa. Kalau sekarang sehari rata-rata berapa penumpang, Pak? Kadang-kadang 2, 3, kadang-kadang paling banter 5. Oh, 5 ya? Untung pakai masker, Pak. Oh. Jadi nggak makan terus, Pak. Oh gitu ya. Jadi sopir taksi untung pakai masker ya. Iya. Jadi nggak makan terus ya. Mulutnya ditutup, Pak. Mulutnya tutup jadi nggak makan terus ya. Berarti kalau 5 itu berapa rata-rata dapat sekarang? Minimal ya sekitar 100-200. Tapi setoran sekarang cuma 90. Oh, setoran 90 ya? Iya, jadi kalau dapat 200, setoran bensin paling sisa 50 apa? 50 Pak pulang ya. Pulang. Kalau Kalau diem juga malah nggak dapat sama sekali, stres, Pak. Iya. Kalau di jalan minimal makan lah, ngopi ya. Iya. Artinya 50.000 tuh 50.000 yang sangat berharga ya Pak? Iya. Jadi orang-orang terpapar corona, Pak. Iya. Kalau saya terkapar, Pak. Oh. Terkapar. Orang-orang terpapar corona. Saya terkapar. Oh, supir taksi Bapak terkapar. Ya? Iya. Udah itu menurut saya, menurut orang-orang beda pendapat. Iya. Nah, ini lama, Pak. Ini lama, Pak. Maksudnya? Corona tuh nggak sembuh-sembuh, Pak. Jadi prosesnya itu lama. Jadi kalau kayak Bapak masih stabil, bersyukur, Pak. Subhanallah. Karena separuh negara udah nggak stabil hidupnya, Pak. Oh, separuh negara ya? Iya, bukan 1-2 lagi. Separuh negara hidupnya nggak stabil. Jadi kalau masih makan lancar apa mana, waduh Tuhan saya diberkahi. Alhamdulillah. Itu yang masih stabil, karena orang udah nggak stabil lagi. Saya jualan sembako di rumah nggak ngontrak, saya narik taksi. Itu benar-benar terkapar. Dulu kan sembako pun nggak laku, taksi pun nggak laku. Nah, semua biaya kan tinggi. Iya. Akhirnya, jadi dulu saya berpikiran wah enak nih, stabil hidupnya nih, Jakarta nih lumayan. Iya. Jadi corona ini membumi hanguskan semua apa yang lewat. Oh, jadi berarti apa yang sudah dibangun selama ini Hancur-hancuran. dengan corona ini hancur-hancuran ya? Iya. Konglomerat juga begitu. Dia punya pabrik, bahan bakunya nggak ada. Kan pabriknya kan nggak operasi, Iya. tutup. Karyawannya dihentikan. Iya. Pengusahanya rugi. Iya. Jadi pengusahanya pun ngeluh sama saya. Pak, aduh Pak, saya pusing. Oh kenapa Pak Bakri? Duit saya tinggal 3 triliun. Keluhannya beda. Keluarnya beda ya? Iya, kalau saya nggak punya beras keluhnya. Kalau dia duitnya tinggal 3 triliun dari 7. Sama-sama ngeluh ya? Sama-sama ngeluh. Gue sampean kok nggak jualan roti? Saya Bakri Pak, bukan bakery. Oh gitu ya? Ya tapi kira Abu Rizal Bakri tukang roti, nggak taunya dia pengusaha. Salah paham saya. Iya. Nggak ada hubungan dengan roti, Pak. Nggak ada Kalau roti ya? bakery, Pak. Oh, bakery ya? Kalau dia Bakri, Pak. Iya. Cuman seorangnya lugu kan nggak tahu, Pak. Benar. Kenapa nggak jualan roti lagi? Saya pengusaha, Pak, bukan nggak ada hubungan dengan roti. Lo kan namanya pakai Bakri. Iya. Jadi kalau menurut Bapak nih separuh negara nih udah Nggak stabil. nggak stabil ya? Nggak stabil. Nggak stabil tuh gimana Pak? Coba cerita. Nggak, makan pun udah sulit, Pak. Bukan lagi nggak bisa beli motor apa mobil, makan pun udah kesulitan separuh negara. Jadi kalau kayak Bapak masih ada nasi, ada beras, ada apa, sangat bersyukur ya Pak ya. Subhanallah. Karena diberkahi stabil gitu loh Pak. Iya. Pensiunan gitu udah tenang, karena misalnya ada uang pensiun, beli beras, beli apa yang kebutuhan pokok, sisanya nggak usah dipikirkan lagi gitu. Itu kan kondisi sekarang ya? Iya. Sekarang menurut Bapak
Ini kalau begini terus tuh ambruk. gimana tuh ambruknya Pak? Mungkin kejadiannya pemerintah nggak sanggup lagi biayai operasi negara, itu mungkin akan menjadi sangat berat sekali. Misalnya APBN misalnya biasa $2.000 gitu, 2 miliar dolar, tiba-tiba hanya dapat 1.000, itu kan akhirnya pembangunan kemana-mana kena dampak. Karena sekarang pun udah minus 5%, aturan kan naik 5% kan, hitungannya kan sekarang minus kan, proyek nggak jalan, nggak ada tenaga kerja, kan menjadi kebangkrutan. Itu yang paling berat negara-negara seperti Singapura, Pak. Karena dia negara calo kan, nggak kayak Indonesia mah ada UMKM, ada singkong dilempar tumbuh, ada beras. Singapura kan tanah kosong yang gersang, yang nggak bertanam apa-apa. Tiba-tiba perdagangan berhenti total, Pak. Dia bangkrutnya udah lama, sekarang udah nggak bernapas sih. Kalau menurut Bapak, bener nggak sih memang perdagangan sekarang nggak jalan? Nggak jalan. Contohnya misalnya saya punya pabrik apa gitu, bahan bakunya dari Cina, Pak. Sedang Cina posisinya lagi nggak pengiriman apa, udah sementara berhenti. Jadi Bapak kalau ke Tanjung Priok, mereka bilang memang pelabuhan nggak rame lagi, Pak. Nggak rame Pak ya? Nggak rame. Karena perdagangan sementara, misalnya kita punya langganan di Amerika baju kain gitu kan, dia nggak mampu beli lagi, Pak. Makanya pabrik yang biasanya menjadiin baju sama apa kan berhenti, Pak. Itu berapa ribu orang kan nganggur. Kalau bandara sekarang pesawat turun nggak banyak juga, Pak. Sepi. Saya waktu terakhir ke bandara waktu belum ditutup, Pak. Iya. Sehari dapat 1 penumpang, Pak. Itu kapan tuh Bapak terakhir ke bandara? Udah sebulan yang lalu kan. Sebulan yang lalu, berarti bulan Juni ya? Iya, itu udah nggak ada, sehari tuh 1. Misalnya, sehari itu cuma 1 penumpang ya? Sampai mendapat 200 pun sama tol apa nggak ketutup lagi. Akhirnya nggak setor. Makanya setoran sekarang tinggal 90.000. Iya, itu pun kemampuannya udah berkurang, Pak. Kayak kemarin kan, saya dibawa pulang karena storenya di muka, Pak, bukan pulangnya, Pak. Oh, sekarang dibuka ya? Ya, store dulu baru narik. Oh, 90.000 dulu Ya. kasih baru jalan. Karena berhubung tanggal 1 ada sampah, ada apa nagih, saya bayarin tuh, begitu berangkat gak ada modal. Utang sama istri. Subhanallah. Jadi sebagian pengemudi pun begitu, pulang duitnya buat beli beras, berangkatnya bingung. Karena store di muka. Perusahaan juga kalau nggak store di muka nanti pulangnya pun nggak bisa store. Karena nggak ada duit Nggak sama ada sekali. duit. Jadi berarti ekspres itu kan 30 pool. 30 pool tuh kalau 1 pool 500 mobil, 15.000 mobil ya? Iya. Oh, sekarang di pool tinggal 500 mobil. Semua dijual-jualin, Pak. Oh, dijual-jualin? Iya, 25 juta berapa? Oh, udah, jadi berarti mobilnya pun udah nggak ada sekarang? Nggak ada lagi. Dulu kan ada namanya wuling. Iya. Ditarik oleh yang pemilik wuling karena mungkin ekspresnya nggak mau bayar. Oh. Ditarik begitu aja, Pak. Ditarik begitu aja ya? Iya, pengemudinya pada nangis ya. Lah, harapannya lunas apa narik, tiba-tiba ditarik begitu aja. Sekarang udah nggak ada wuling di jalan. Jadi kalau Bapak lihat situasi sekarang nih, mau kemana Pak kira-kira ininya? Ya, memang itu dibacain surat Yasin tadi. Kayaknya hidup atau mati. Subhanallah. Tapi hampir semua angkutan, Pak. Metro Mini, Kopaja mati semua. Bluebird juga nanti mati karena Bluebird kelihatannya sakti, tapi pada dasarnya itu 60% nggak jalan mobilnya, Pak. Oh, jadi Bluebird itu kelihatan sakti ya? Iya, tapi padahal menderita sangat parah itu. Bukan karena manajemen nggak bagus, pengemudinya nggak ada, Pak. Loh, oh pengemudi nggak ada karena di lapangan nggak ada orang, Nggak dapat duit. nggak dapat duit, Satu persatu pada rontok. dapat duit 20.000 kan nggak ada gunanya, Pak. Artinya nggak cukup ya buat hidup sehari aja Akhirnya ya? mundur teratur, pindah-pindah. Sekarang sangat menderita sekali, nggak ada pengemudi. Sedang kita kan ujung tombaknya. Iya. Itu di dunia transport ya Pak ya? Iya. Terus Bapak tadi cerita sembako nggak laku, terus kemudian apa tadi tuh? Iya, karena pendapat pedagang itu nggak bisa jual lagi karena si pembeli nggak ada, daya beli melemah, Pak. Oh, sekarang Bapak udah ngerasa daya beli lemah sekali ya? Lemah sekali. Kayak saya biasanya makan pakai ikan. Iya.
Satu lembar menjadi tempe. Kalau saya makannya pakai ikan 20.000 udah taubat lagi. Akhirnya 10.000 pakai tempe. Baru bisa hidup gitu. Ya, jadi berkat sekarang makannya tempe aja. Iya, iya. Yang penting perutnya terisi Iya, ya. pagi-pagi Supaya sehat. Kalau ada lontong lah pokoknya isi perut dulu pagi. Iya, iya. Kalau iya. dulu kan waduh Padang sederhana apa? Kalau waktu zaman taksi Jaya mah kita nggak mau makan di warteg gitu. Sekarang warteg pun udah sulit didapat. Nyari yang murah lagi. Sangat menghajar nih corona. Jadi kalau Bapak lihat feeling Bapak nih, lihat tetangga, teman, sesama pengemudi gitu kan, terus yang deket-deket lah, Udah parah Pak. parah ya. Itu kan tetangga saya ada sekitar 5 orang kontrak. Hampir 5-5-nya nggak bayar kontrakan sampai 4 bulan. Yang punya pun lagi marah-marah kayak Bu, nggak punya duit mau diapain. Jalan satunya diusir. Nggak diusir ya. Akhirnya banyak kontrakan kosong. Bukan karena dia nakal, tapi nggak sanggup lagi. Oh, jadi sekarang itu orang tuh bukan nakal, memang berat ya Nggak Pak ya. sanggup. Seperti tukang ojek nih, Iya. berangkat dari rumah rapi pakai baju hijau, itu dapat misalnya 3 penumpang itu sehari. Iya. Itu kalau 15-an 45, dia ngopi, dia beli pulsa, nggak sampai rumah Pak. Akhirnya perceraian meningkat Pak. Karena istrinya kan ngamuk kan, karena pusing ngatur duitnya kan. Suaminya pun ngamuk karena udah lelah kok dimarahin gitu loh. Iya. Akhirnya mereka berantem, lempar-lemparan panci, cerai. Cerai ya. Kata istrinya pikir nanti kalau saya cerai dari tukang ojek dapat pegawai negeri gitu. Pikir tukang ojeknya, gua kalau nggak punya istri kayaknya di 45 cukup. Akhirnya pas. Oh, berarti sekarang mikirnya udah gitu ya Pak ya. Iya, iya. Udah benar-benar bicara hidup minimal ya. Iya, udah mengerikan sekali. Tapi pemerintah juga nggak sanggup lagi, dia juga kedodoran. Bapak bisa lihat, merasakan atau punya pendapat pemerintah nggak sanggup tuh kenapa Pak? Karena dia kan duitnya untuk biaya corona pun sekian banyak. Terus dia pendapatan pajak sangat jatuh karena orang nggak mau bayar pajak lagi karena nggak sanggup. Akhirnya Bukan nakal ya, bukan memang nggak nakal, sanggup. tapi memang nggak sanggup. Oke, terus? Terus daya beli melemah, dia pun bisnisnya bank-bank kan pun pada ditunda pembayarannya. Iya. Akhirnya pendapatan mana-mana pun berkurang. Jadi APBN sangat berat. Bukan nakal tapi memang keadaan. Sekarang pengusaha mau bagaimana membayar pajak, dia sendiri mati. Perkiraan saya pajak separuhnya kebayar, separuhnya nggak sanggup bukan. Kalau jalan keluarnya mah orang-orang pinter lah, kita mah doa aja ya Pak ya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Iya benar, artinya kita semangati kan Pak ya. Terus corona cepat ditemukan obatnya gitu loh. Soalnya kalau dari dulu kan ada namanya virus Spanyol. Iya. Terjadi pada 1918. Iya. Sembuhnya 1930. 12 tahun Pak. Iya. Baru ditemukan vaksinnya. Nah itu cacar aja katanya 100 tahun baru ditemukan obat. Nah, cuman dulu kan teknologi masih belum. Kalau ada vaksin temu, orang sehat semua, corona hilang, mungkin kita setahun 2 tahun kembali semula. Tapi kalau Bapak lihat, ini parah bener berarti ya? Parah. Karena mungkin menurut pemerintah antara bisnis dan itu jalan gitu, maksudnya jalan bareng, jangan kalau semua berhenti pun bisnis berhenti. Iya. Maksudnya pemerintah bisnis jalan, corona jalan gitu. Iya. Peraturan ininya belum bisa karena disiplin kita kurang Pak. Oh kurang ya? Kurang cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu sebenarnya. Jadi bahasanya kalau di rumah terus pasti ekonomi nggak bergerak, mati. Karena nggak ada. Tinggal nunggu waktu ya. Sekarang Kalau keluar rumah itu memang ada risiko. Tetapi kalau hati-hati, jaga jarak, terus kemudian jaga imunitas, insya Allah masih bisa selamat. Jadi Ya. bisnis perlahan ada kehidupan. Iya. Corona dapat Diatasi. kurangi. Iya nantinya. Tapi karena orang Indonesia disiplinnya kurang, kadang-kadang bergerombol tanpa masker, kadang-kadang di pasar nggak pakai masker, penjualnya, pembelinya, akhirnya bertambah.
Beda di negara Jepang, belum ada corona pun cuci tangan terus, pakai masker terus. Iya. Begitu disuruh cepat. Makanya kalau kita yang dicontohi negara-negara yang disiplin itu. Iya. Di Jepang ya berkurang karena dia sebelum ada corona cuci tangan terus dan bersih terus. Tiap hari keramas walaupun apa. Jadi saya ulang lagi nih. Kalau Bapak lihat di sekeliling Bapak sekarang tetangga apa ini itu berat Pak ya? Udah nggak stabil itu. Udah nggak stabil ya? Secara makan loh Pak, bukan secara ekonomi. Udah sampai tingkat secara makan ya? Iya, bukan karena nggak punya sepeda sama motor sama TV, bukan. Tingkat makan kalau saya. Berarti sekarang udah sampai tingkat makan ya? Yang udah, makanya kemarin waktu awal-awal kan pemerintah memberi sembako. Iya. Kan nggak bisa terus kan? Sekarang bantuan itu udah habis, tinggal beli, kemampuan nggak ada. Kayak saya waktu bulan puasa, waktu awal-awal corona kan ada bantuan-bantuan, masih bisa. Oh sekarang udah nggak ada bantuan lagi? Nggak ada lagi. Ya mereka juga capek, mereka sendiri nggak sanggup bantu kan. Kalau terus-terusan dia nggak punya duit bantu. Depsos juga dananya kan terbatas. Ya, untuk awal sangat krisis, sekarang udah itu new normal itu disalah-sangkaan oleh orang nggak ngerti Pak. Dikiranya udah normal, padahal new normal maksudnya berjalan bareng dengan corona gitu loh. Iya. Artinya new normal itu sebetulnya pilihan yang sulit, tapi harus diambil. Karena kalau diam di rumah terus nggak ada jalan kan gitu ya Pak ya. Bangkrut. Nah, untuk biar bisa makan kayak saya jalan terus tapi jaga jarak, hati-hati gitu. Pengertiannya orang beda. New normal berarti udah normal ya, jangan pakai masker. Iya. Jadi nggak jelas itu. Maksudnya kejelasannya si penerimanya beda gitu. Iya. Udah normal, sekarang new normal. Bahasanya aturan jangan new normal. Jadi kalau Bapak lihat situasi seperti ini, gimana solusinya dong? Kalau cuman berpikir nanti ada vaksin, terus kemudian itu kan kenyataannya sekarang susah ditemukan, belum ada. Kenyataan sekarang kan belum ada. Paling menghindar tadi Pak. Nah, misalnya kerja tetap jalan, pabrik tetap jalan, tapi pakai masker gitu loh, pakai apa alat-alat yang ditentukan oleh WHO apa ya? Iya. Yang oleh pemerintah kita ikutin gitu. Mungkin itu jalan dua-duanya. Corona mungkin capek, hangus, bisnis jalan terus lah Pak. Iya Pak. Tapi kalau SPBB orang suruh berhenti lockdown itu mematikan kreatif ya. Iya. Jadi kalau bisa kerja tetap jalan, pabrik tetap jalan, tapi sekolah juga harus jangan pakai apa namanya kuota gitu, tetap berangkat tapi separuh kelas, nanti sore separuh kelas lagi. Atau mungkin kalau sekolah dimulai nanti Januari lah ya. Iya, tapi separuh kelas ya. Jadi nanti atur jarak, terus sangat disiplin. Gurunya benar-benar diajari bahwa ini sekolah tetap, karena kalau pakai internet anak-anak itu nanya Google apa nggak mau belajar gitu, nggak ngerti gitu, nggak efektif gitu, sangat bodoh nanti seumur hidupnya. Jadi tetap pertemuan, karena lihat-lihat apa tingkatannya. SMA mungkin bisa, kalau SMP SD masih harus ketemu guru. Oh jadi kalau SD SMP biar di rumah dulu ya? Harus ketemu guru Pak. Oh ketemu? Karena dia belum ngeh gitu loh. Kalau SMA kuliah kan memang seharusnya pakai internet karena dia udah mengerti kan Pak. Iya. Kalau SD kan, kalau pelajaran kurikulum 13 kan harus dipraktekkan Pak. Iya. Gurunya harus menerangkan, oh ini ayam, ini makan, ini obat ayam gitu kan Pak. Iya. Tunjukin nama murid itu kan. Iya. Tapi separuh, dan pakai masker sama cuci tangan wastafel dibanyakin. Jadi kalau nggak pakai masker hukumannya nilai dikurangin, pokoknya ketat gitu. Dilarang orang jualan jajan di sekitar sekolah, adanya di dalam kantin pun pakai masker. Jadi sekolah tetap ketemu, tetap. Tapi kalau anak SD sama SMP pakai internet itu enggak. Anak saya sendiri masih SMP itu selalu menanya ke Google Pak. Jadi nggak pernah belajar dengan sesungguhnya. Iya. Jadi yang diuntungkan memang si bisnis internet Google ya, karena sebulan 2 minggu itu 100, kalau sebulan itu 200 kuotanya. Satu orang, kalau serumah ada 3 orang sekolah
600 kan Pak? 600.000 ya? Iya, itu baru kota kan? Iya. Belum penunjang lain, jadi berat. Berarti kalau Bapak lihat situasi makin berat gini, gimana dong? Aduh, itu begitu. Gimana dong Nggak Pak? tahu hari esok ini, nggak stabil. Nggak, Bapak kan tadi ujungnya baca Yasin terus. Iya, biar mau mati mau hidup. Ya paling. Sekarang gimana coba menurut Bapak? Tapi corona pun apapun itu kalau menurut orang punya Tuhan tidak akan mati Pak. Karena mati itu karena Allah Pak. Benar. Jadi kalau saya kanker stadium 5 itu, kata dokter ini nggak tertolong lagi. Tapi kalau Tuhan nggak berkehendak saya hidup terus Pak. Iya. Tapi walaupun dia uangnya 1 triliun dibawa ke Singapura, ke Eropa, mati Pak. Kayak istrinya Pak SBY, dulu Olga siapa kan dibawa ke Singapura sampai dananya miliar-miliar. Tapi dibawa ke Puskesmas Depok malah sembuh. Karena semua yang di atas yang mengaturnya. Jadi kalau hidup mati itu orang tuh usaha aja yang baik, yang benar. Iya. Itu takdirnya Allah. Jadi bukan karena kamu kena gula pasti mati, enggak. Karena Allah tidak berkehendak. Yang penting hati-hati. Hati-hati. Bapak saya kena gula sampai 90 tahun enggak mati-mati. Iya. Jangan nanti seperti itu tapi bolak-balik nyebrang jalan tol. Iya. Atau jalan-jalan nggak pakai masker, ya bahaya juga kalau gitu kan. Sama dengan ngopi itu bahaya, ngopi hati-hati bisa mati. Kenapa? Ngopinya di pinggir rel keserempet kereta. Oh, bukan kopinya, bukan keretanya yang bahaya. Tapi kopinya yang disalahin, jangan ngopi deket rel. Kalau ngopinya di warung aman. Iya. Jadi kalau Bapak saya tanya lagi tentang bagaimana masa depan, kalau dilihat hari ini nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu, tapi asal pemerintah kan yang berperan penting. Nah, itu selalu mengobarkan bahwa kita tetap kerja dan disiplin menghindari corona gitu. Berarti kalau gitu nanti corona tetap berkurang, bisnis jalan terus Pak. Artinya sekarang itu kita jangan terlalu pusing mikirin solusi. Iya, yang tapi bekerja aja, sabar, sholat gitu ya. Ya sama sedikit menangkal corona, pakai masker lah, cuci tangan gitu. Iya. Ya walaupun kita kena kan udah usaha menghindar gitu loh Pak. Iya benar. Nggak bisa ditantangin gitu Pak. Ya jangan ditantangin maksudnya. Iya Pak. Tapi kita berusaha apa yang orang tahu, misalnya ada WHO, ada pemerintah yang udah kita ikutin. Tapi kalau kita diem di rumah benar-benar mati. Dapur nggak ngebul sama sekali. Tapi kalau ini kan dapat seliter lumayan. Kalau Bapak dengar dari saudara, teman, penumpang gitu ya Pak ya, ngobrol soal tadi bahwa setengahnya dari Republik ini sebenarnya sekarang udah sekarat Pak. Sekarat ya bahasa Bapak ya. Itu kalau ngomong daerah tuh daerah mana aja tuh Pak? Bapak yang denger aja Bapak denger. Ya. Atau misalnya pekerjaan tuh pekerjaan apa aja yang begitu? Hampir seluruh pekerjaan Pak. Kecuali pegawai negeri. Pegawai negeri. Kalau pabrik kan udah nggak produksi lagi. Oh berarti pabrik, transportasi, perdagangan, semua udah. Seperti ini kan dagang ramai, itu banyak yang dagang. Iya. Daya belinya udah nggak ada. Nanti sampai sore juga tetap bawa pulang dagangan. Akhirnya kalau dia nggak laku, pasar kan sepi Pak. Karena dia nggak ke pasar lagi kan besok. Iya. Pasar sepi, si produsen, petani-petani juga nggak laku kan, nggak dibeli oleh pasar. Iya. Jadi petani pun kena dampaknya. Jadi pertama daya melemah kemana-mana Pak. Orang pun nggak naik taksi lagi kan. Iya jarang sekarang pakai taksi lagi. Supir taksi nggak ke warung kan. Iya. Grab juga kayaknya berkurang sendiri ya Pak ya? Iya. Yang online ya? Iya. Online pun udah menderita, mati bareng Pak. Oh mati bareng ya? Dia juga sehari paling dapat 3 konsumen kan. Kalau seorang 2 bulan 60 kan bensin doang. Jadi mati bareng. Kan waktu itu kita dimatiin oleh online. Iya. Kalau keadaan begini online pun mati. Mobilnya udah nggak kecicil lagi Pak. Sekarang nih Pak kita nanya feeling. Kalau feeling Bapak kan Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak pernah iseng-iseng. Nggak tidur, nggak makan, nggak. Iya artinya maksud saya gini. Pasti ada tujuan yang baik lah kita mikirnya gitu ya. Ada.
menurut Bapak sebenarnya apa sih di balik ini? Yang Orang harus mengakui bahwa di dunia ini ada penguasa Tuhan gitu. Jadi nanti kalau Tuhan berkehendak semua hilang. Tapi kan selama ini orang hampir seluruh negara sebagian suka nggak agamanya ganti, nggak mengakui Tuhan, hanya di KTP gitu. Mungkin nanti malah dia sekarang Pak, terus terang aja, yang tadinya nggak sholat jadi sholat Pak. Oh gitu ya. Karena penderitaan membuat orang sholat. Kayak tetangga saya tukang ojek tadinya waduh mabok, sekarang sholat. Oh berarti kalau menurut Bapak, feeling Bapak lihat, sebetulnya salah satu jawaban yang menguatkan orang itu sekarang ibadah ya? Ibadah. Keimanan ya Pak? Karena itu jalan terakhir untuk misalnya Bapak kanyut di kali kan apapun dipegang. Gimana Pak? Bapak kanyut di kali. Iya. Pengen selamatkan rumput. Oh hanyut di kali. Iya. Oke, iya Pak. Bapak kan memegang apa aja yang biar selamat kan. Iya betul. Sekarang juga orang begitu. Ini kanyut semua nih orang. Mungkin sholat pegangan biar enggak. Tapi orang berpegangan, orang rajin sholat. Jadi sebetulnya pegangan kan Tuhan Allah. Iya. Tapi sholat itu kan cuman syariat aja kan. Iya. Cara aja kan Pak. Cara. Bukan sholat yang menentukan kan. Iya, bukan doa yang menentukan kan. Iya, cuman kayak tadi orang kanyut apa aja dipegang. Oh jadi menurut Bapak nih sekarang yang terjadi nih semua orang nih hanyut ya. Iya, jadi apa aja dipegang. Apa aja dipegang, apa aja diusahakan untuk menyelamatkan diri ya. Padahal yang dipegang rumput pun gak kuat menahan. Padahal yang dipegang itu belum tentu bisa menahan, bisa menyelamatkan ya. Iya, tapi minimal udah ada pegangan. Berusaha untuk cari pegangan ya. Untuk selamat. Ya kayak saya berangkat tiap hari kan mencari selamat. Iya. Mungkin hanya rumput yang saya pegang karena nggak dapat duit jalan. Iya. Tapi kan yang penting kan jalan dulu biar selamat, rumah tangganya beli beras. Jadi sekarang tuh jalan dulu aja apa adanya, berusaha maksimal, banyakin doa. Iya betul. Yang penting selamat dulu ya Pak. Berarti kalau Allah memberi cobaan pasti ada jalan keluar. Iya. Jadi kalau Allah, Bapak yakin kalau Allah memberi cobaan pasti ada jalan keluarnya Pak? Jadi sekarang kan Allah dikasih, ternyata orang jadi pada sholat. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Ada selamat lah, amin. Jadi kalau Depan